Chen Ping, ini adalah senjata ajaib yang ditujukan khusus untuk kalian manusia. Sekarang aku mengaktifkan senjata ajaib. Jika kalian berada dalam formasi ini, kalian manusia tidak akan mendapatkan energi spiritual dari dunia. Saya melihat Anda bagaimana Anda bisa melawan kami. Petik 2. Kata Huben kepada Chen Ping dengan wajah bangga. Chen Ping merasakan aura dalam formasi, dan menemukan bahwa setelah formasi diaktifkan, dia benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan aura. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak menyangka bahwa Huben memiliki senjata ajaib di tangannya. Meskipun Chen Ping memiliki kekuatan 3 klan dan kekuatan naga di tubuhnya, ini semua didukung oleh energi spiritual. Tanpa energi spiritual, kekuatan di tubuh Chen Ping pada akhirnya akan dikonsumsi. Kakak Huben, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia secara langsung. Mata Li Xing penuh dengan niat membunuh, kapak pembuka langitnya dihancurkan, jadi dia ingin membunuh Chen Ping, dan mengambil pembantaian naga Chen Ping. Omong-omong pedang. Ambil sendiri. Oke, Huben mengangguk, dan langsung mengungkapkan 2 cakar beruang besar, menyerang Chen Ping. Huben dan Li Xing, satu kiri dan satu kanan, mulai menyerang Chen Ping, tapi Chen Ping hanya bisa menangkis dengan kekuatan naga. Dalam sekejap, Chen Ping bertarung dengan Huben dan Li Xing selama ratusan jurus. Orang ini, hanya dengan basis kultivasi tingkat kebugaran kelas 1, kekuatan ledakannya memang terlalu kuat. Dalam formasi ini, dia masih bisa bertarung dengan kita berdua untuk waktu yang lama. Hantu yang luar biasa. Huben terengah-engah. Dikatakan, kakak Huben, orang ini berada di ujung kekuatannya. Kami bekerja lebih keras, dan kami pasti akan bisa membunuhnya. Petik 2. Li Xing juga berkeringat deras saat ini, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping pasti tidak merasakannya, baik sekarang. Saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi yang sangat bermartabat, dan kekuatan di tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Formasi ini jelas ditujukan pada manusia, dan Huben serta Li Xing sama sekali tidak terpengaruh dan dapat terus mengisi kembali kekuatan spiritual mereka. Ayo kita lakukan, kali ini Drum Ki. Teriak Huben dengan marah, lalu dia dan Li Xing menyerang Chen Ping lagi. Huben, kau sangat berani. Tepat ketika Huben dan Li Xing menyerang Chen Ping lagi, mereka tiba-tiba berteriak, Putri Isa muncul. Aku melihat Putri Isa melambaikan telapak tangannya, dan dengan aura yang mendominasi, dia menuju ke arah Huben dan Li Xing. Ketika keduanya melihat bahwa itu adalah Putri Isa, mereka semua buru-buru menahan napas, karena takut menyakiti Putri Isa. Meskipun mereka meninggalkan Demon Imperial City, bagaimanapun juga ini adalah wilayah Demon Imperial City. Jika Putri Isa benar-benar terluka, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Tanda tanya. Petik 2. Putri Isa memandang Chen Ping dengan prihatin dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Melihat Chen Ping baik-baik saja, Putri Isa merasa lega, lalu memelototi Huben dan berkata, Huben, ayahku baru saja menghukummu, dan kamu benar-benar berani melakukan sesuatu pada Chen Ping, itu benar-benar berani. Li Xing, dan kamu, aku sama sekali tidak menyukaimu, aku bebas kepada siapapun yang aku suka, jika kamu berani tidak sopan kepada Chen Ping, jangan salahkan saya karena memperlakukan Anda sama-sama. Petik 2. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, aku akan membiarkan kalian berdua membayarnya dengan hidupmu. Setelah selesai berbicara, Putri Isha menarik Chen Ping dan pergi. Huben dan Li Xing tidak berani mengejar. Mereka, keduanya berada di bawah formasi dan nyaris tidak berurusan dengan Chen Ping. Jika Putri Isa ditambahkan, mereka berdua akan menjadi saingan. Petik 2. Sudah berakhir, sudah berakhir. Putri Isa harus kembali dan memberitahu Kaisar Iblis. Aku akan sial kali ini, aku akan sial. Huben sedikit takut saat ini. Kakak Huben, kami sudah melakukan masalah ini, dan tidak ada gunanya kamu takut. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Petik 2. Li Xing membujuk. Bagaimana menghadapinya? Mungkin Kaisar Iblis akan menggulingkanku kali ini, dan hidupku tidak akan terjamin. Kata Huben dengan cemas. Kamu bisa. Li Xing membisikkan sesuatu di telinga Huben. Wajah Huben berubah dari merah menjadi putih,
dan akhirnya dia berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Jika saya benar-benar melakukan ini, maka saya akan menjadi pengkhianat dan saya akan dieksekusi oleh Ling Qi. Huben menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tanda seru, kakak Huben, bahkan jika kamu tidak melakukannya, menurutmu apakah Kaisar Iblismu akan melepaskanmu? Petik 2. Sekarang kamu tidak lagi dihargai oleh Kaisar Iblismu. Dia memperlakukan manusia lebih baik darimu, seorang jenderal. Dan kamu melakukan apa yang aku katakan. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan menjadi Kaisar Iblis baru, tetapi kamu juga bisa mendapatkan Yixia. Ketika saatnya tiba, kamu akan merangkul keindahan, dan kamu akan menjadi pemenang dalam hidup. Kamu hanya perlu menjadi Raja Iblis. Kaisar, ketika kota kerajaan kami bekerja sama dengan kota kekaisaranmu, siapa yang berani menggertak kami di seluruh klan orc? Li Xing terus membujuk Huben. Mendengar apa yang dikatakan Li Xing, hati Huben sedikit tergerak. Huben tidak memiliki pengejaran kekuasaan yang tinggi, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi Kaisar Iblis, tetapi dia tidak pernah melupakan Isa. Selama dia bisa mendapatkan Yixia, dia telah tidur dengan Yixia lebih dari sekali dalam mimpinya, dan Huben merasa dia tidak akan bisa hidup tanpa Yixia. Saudaraku, apakah yang kamu katakan dapat diandalkan? Bagaimana jika Kaisar Iblis mengetahuinya? Bagaimana jika aku kembali kali ini dan Kaisar Iblis langsung mengunciku? Huben bertanya pada Li Xing. Tanda seru, kakak Huben, jangan khawatir, obatku tidak berwarna dan tidak berasa, jadi kamu tidak akan menyadarinya, dan setelah meminum obatku, kamu tidak akan mati, hanya saja organ dalamnya seperti pisau, dan kamu bisa jangan mengerahkan kekuatanmu. Saat itu, kamu hanya berpura-pura mengakui kesalahanmu, dan dengan tulus mengundang Yao Huang dan Yixia untuk makan, dan hanya memasukkan racun ke dalam makanan. Aku akan kembali ke kota Raja Mingli untuk memanggil orang, dan ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan bekerja sama secara internal dan eksternal, dan kami pasti akan dapat mengendalikan seluruh dunia. Dari kota kekaisaran. Selain itu, kamu masih menjadi jenderal penjaga kota kekaisaran. Sebagian besar penjaga di kota kekaisaran mengikuti perintahmu. Li Xing mengikuti Huben secara detail tentang apa yang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Huben mengertakkan gigi, ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, cobalah, tetapi kamu tidak bisa berbohong padaku, dan kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Isa. Jika sesuatu terjadi pada Isa, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Huben hanya ingin mendapatkan Yixia. Jika sesuatu terjadi pada Yixia dan dia diracun sampai mati, apa gunanya pemberontakan Huben? Kakak Huben, jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah. Li Xing meyakinkannya dengan sangat serius. Oke, beri aku obatnya, kamu harus cepat, aku akan bertarung selama beberapa hari ini, agar Kaisar Iblis tidak mencurigaiku. Huben meminta Li Xing untuk mengeluarkan racun yang sudah disiapkan. Setelah Li Xing memberikan racun kepada Huben, dia langsung pergi ke kota Raja Mingli. Dia ingin mengerahkan pasukan dari kota Raja Mingli secepat mungkin. Setelah Huben menarik napas dalam-dalam, dia berjalan menuju Demon Imperial City. Tapi saat ini, di istana kota kekaisaran, wajah kerajaan Yi Yao sangat pucat, dan dia terus memukul meja. Tiger Band ini sangat berani sehingga dia bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, dan berani bergabung dengan Li Xing itu untuk menyerang Tuan Chen. Raja Iblis Yi meraung marah. Akan ada penjaga segera, dan mereka sedang terburu-buru untuk menemukan Huben. Dan Yixia berkata dari samping, "Ayah, menurutku harimau ini tidak dapat digunakan kembali. Mari kita tarik jenderalnya. Dia benar-benar berhubungan dengan Li Xing itu. Meskipun kita tidak ada hubungannya dengan kota Raja Mingli ini hari libur, tetapi setelah bertahun-tahun, apakah kedua keluarga kita masih bertengkar secara terbuka dan diam-diam? Huben ini jelas tahu bahwa Yao Huangcheng dan Mingli Wangcheng kita berselisih, tetapi dia masih mengikuti Li Xing begitu dekat. Jika aku tidak pergi lebih awal, Chen Ping mungkin sudah lama dibunuh oleh mereka berdua." Yixia tampak marah, dia berharap ayahnya bisa menyingkirkan Huben. "Isa, apakah Tuan Chen baik-baik saja?" Yi Yao Huang bertanya. "Bukan masalah besar, hanya saja kekuatan fisiknya habis,
dan aku sedang memulihkan diri dari latihan saat ini. Kata Putri Isa. Saat ini, Hu Ben dibawa ke aula oleh para penjaga. Tetapi sebelum Yi He Yao Huang marah, Hu Ben tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Kaisar Iblis, saya tidak mematuhi perintah Anda dan melakukan sesuatu pada Chen Ping tanpa izin. Anda menghukum saya. Hukum aku? Aku sama sekali tidak punya keluhan. Alasan mengapa aku bersatu dengan Li Xing itu adalah untuk bisa menghadapi Chen Ping itu, dan aku sama sekali tidak berniat mengkhianati Kaisar Iblis. Aku suka Putri Isa, jadi Chen Ping ada di sini, Isa sang putri hanya memperhatikannya, jadi aku harus mengusirnya." Hu Ben berkata dengan sangat tulus, tetapi pada saat ini, Yi He Yao Huang sedikit bingung. Hu Ben menyukai Yixia. Yi He Yao Huang sudah lama tahu bahwa, sekarang Hu Ben melakukan hal seperti itu, dia pasti terpesona oleh cinta. Dan selama bertahun-tahun, Hu Ben telah setia, dan kemarahan Yi He barusan banyak menghilang dalam kata-kata Hu Ben. Hu Ben adalah bawahan yang setia, dia akan melakukan hal-hal sembarangan hanya untuk Yixia. Hu Ben, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak menyukaimu. Tidak mungkin bagi kita berdua. Mengapa kamu menggangguku? Putri Isa sedikit mengernyit. Putri Isa, kamu adalah dewi di mataku. Meskipun aku tahu kamu tidak menyukaiku, aku harap kamu tidak mencabut hakku untuk menyukaimu. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain lagi. Petik 2. Saya tahu bahwa kesalahan yang saya buat kali ini benar-benar tidak dapat dimaafkan, jadi saya harap saya bisa mati di tangan Putri Isa. Putri Isa, ayolah, jika aku bisa mati di tanganmu, aku akan mati tanpa penyesalan. Hu Ben berlutut di tanah dan menutup matanya, menunggu Isa bergerak. Tapi Hu Ben lebih seperti ini, Yixia tidak mau melakukan apapun, apalagi dia tidak berniat membunuh Hu Ben. Hu Ben, saya pikir Anda telah setia selama bertahun-tahun, kali ini saya tidak akan menghukum mati Anda. Pergilah ke penjara air selama beberapa hari sendiri, itu hukumanmu. Tanda seru petik 2, kamu, jika kamu berani melawan jika Tuan Chen tidak sopan, maka kamu pasti akan mati. Kata Yi He Yao Huang, terima kasih karena tidak membunuh Kaisar Iblis, aku tidak akan pernah tidak menghormati Tuan Chen lagi. Hu Ben buru-buru bersujud untuk berterima kasih padanya. Dengan kepala tertunduk, Hu Ben mundur perlahan. Tepat saat dia keluar dari aula, pandangan tegas muncul di mata Hu Ben. Ayah, mengapa aku merasa Hu Ben ini adalah orang yang berbeda, dan ucapannya sedikit berbeda. Kata-kata barusan tidak terdengar seperti keluar dari mulut Hu Ben. Putri Isa memandang punggung Hu Ben dan berkata dengan bingung. Faktanya, apa yang dikatakan Hu Ben semuanya dijelaskan oleh Li Xing sebelumnya. Jika tidak, dengan tatapan tercengang Hu Ben, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia benar-benar menyadari kesalahannya, dan menempatkannya di penjara bawah tanah sekarang dianggap sebagai hukuman. Petik 2. Kamu harus pergi dan menemui Tuan Chen secepatnya, dan membina lebih banyak hubungan dengan Tuan Chen. Untuk menemani Chen Ping, dan berharap Isa mengembangkan hubungan dengan Chen Ping. Anda harus tahu bahwa Chen Ping adalah penguasa istana Tianlong, dan identitas ini berkali-kali lebih kuat dari Yi He meskipun Yi He adalah Raja Iblis, dia hanyalah bidak di bawah tangan Chen Ping. Yi He tahu bahwa ada 13 aula di seluruh kuil Tianlong, setelah dia, pasti akan ada aula yang lebih kuat. Ayah, mengapa kamu mengatakan itu padaku? Betapa malunya. Setelah selesai berbicara, Putri Isa berbalik dan berlari menuju tempat tinggal Chen Ping.